Oke. Ya, menarik nih, banyak sekali pertanyaan kayaknya nih ini ya. Ini kita cari yang nyambung-nyambung ya, ini ya. Ini saham Elsa, apakah ada pengaruh tadi udah dibahas ya ini ya untuk Elsa. Kemudian gantung nih Pak, portofolio saya tadi udah dijelaskan ya tentang sawit ya dari Mas Irwan. Kemudian Hari Aidil, selamat malam ya, malam juga Mas Aidil. Ini saham Elsa tadi sudah dijelaskan ya. Ini kita coba lihat di pertanyaan di kolom pertanyaan nih dari Mas Muhammad Chandra Negara nih. Maaf, berinvestasi di saham itu manakah yang diutamakan, pendapatan dividen per tahun atau capital gain? Ini mungkin Mas Rido bisa bantu nih dari semuabisacuan.id. Berinvestasi di saham, manakah yang diutamakan, pendapatan dividen per tahun atau capital gain? Silakan. Oke, oke, Pak Iman, baik. Oke, jadi mungkin beberapa orang dan beberapa motivator lainnya itu juga ada yang berinvestasi terkait dengan capital gain, ibarat mengharapkan hanya sekedar capital gain dan atau ada yang kedua-duanya. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang semua bisa cuan, kami lebih condong ke capital gain begitu Pak Iman. Karena dari capital gain kami lahir, kami bisa menikmatin cuan yang begitu besar ketimbang hanya untuk mengharapkan dividen. Apalagi kalau memang kita dananya belum besar begitu Pak Emon. Jadi kami di Semua Bisa Cuan itu memiliki 3 proyek, di mana saham proyek pertama itu kami tetap asumsinya dengan capital gain dengan beberapa tolak ukur fundamental dan teknikal, kemudian itu saham yang betul-betul berfundamental bagus ya. Di sini dividen itu hanya bonus, tetapi kita harapkan level entry dan kita melihat sebuah growth perusahaan ya lebih condong ke capital gain. Dan ketiga itu kami ada namanya saham rekom untuk mingguan, dan itu kita tolak ukurnya basicnya dari rumor, berita, dan by technical untuk level entry-nya. Jadi kami lebih condong ke untuk nyarankan ke capital gain kalau memang dananya ya nggak begitu besar begitu Pak Emon. Tapi kalau memang dananya miliaran atau segala macam, memang betul-betul untuk passive income ya boleh untuk memilih perusahaan-perusahaan yang memang rutin membagikan capital gain sama dividen. Itu biasanya dividen sekitar rank 4 atau sampai 8% udah cukup ideal untuk kita pilih begitu Pak Emon. Iya, jadi emang benar, benar ya. Jadi kembali kepada kebutuhan kita ya ini ya. Karena kan tentu berinvestasi terkait dengan risiko ya ini ya. Jadi Betul Pak teman-teman Emon. itu bisa melihat kalau memang harapannya adalah dividen karena nggak ada waktunya cukup terbatas, tidak bisa trading atau tidak bisa memantau perdagangan ya, mungkin bisa melihat saham-saham yang memang yang biasa membagikan dividen. Tadi sudah disebutkan Betul. range-nya, bahkan kalau kita lihat juga ada yang lebih ya, tentu bisa menjadi pilihan ya saham-saham BUMN dan sebagainya yang memang punya kebiasaan habis setiap tahunnya itu bagian dividen. Untuk bursa yang termasuk emerging market, Bursa Efek Indonesia tentu fluktuasi perdagangannya cukup lebar, jadi ya iklimnya banyak orang lebih fokus ke capital gain. Dan karena emerging Betul. market, banyak perusahaan yang sedang berkembang, perusahaan yang berkembang biasanya polanya dia lebih kepada untuk ekspansi, memperbesar perusahaan sehingga porsi dividennya cukup terbatas ya ini, karena Betul. banyak perusahaan yang sedang menuju besar ini ya. Jadi tipikal perusahaan-perusahaan yang sedang growing biasanya dia pembagian dividennya terbatas ya, karena dia lebih memusatkan keuntungannya untuk ekspansi. Jadi itu yang mungkin beberapa teman-teman yang memang kalau mau fokus dividen bisa dilihat saham-saham yang memang terbiasa dengan bagi dividen besar tentunya ya. Nah, Betul Pak kalaupun Emon. mau yang aman-aman saja, yang kira-kira resikonya tidak terlalu jauh dengan deposito, teman-teman bisa ambil kayak yang baru keluar kemarin ada SR 017
itu kalau nggak salah imbal hasilnya 5,9% ya. Ini cukup lumayan. Jadi sekarang imbal hasil di ori ataupun di sukuk retail itu sudah lumayan seiring dengan inflasi. Tadi kan ada proyeksi inflasi bakal 6%, tentu suku bunga obligasi dan sukuk juga imbal hasilnya pasti kemungkinan di atas itu. Dan deposito juga sudah merangkak naik nih. Kemarin kita diskusi tentang suku bunga yang naik 25 basis point ya. Ada kemungkinan akan naik lagi satu kali lagi ya, tapi kita ini pasti akan melihat menggerakkan juga suku bunga atau imbal hasil di produk-produk yang lain yang mirip-mirip. Jadi kembali kepada kita teman-teman yang mau investasi seperti apa polanya. Kemudian ada pertanyaan lanjutan nih dari Mas Muhammad nih ya, Muhammad Chandra, tentang ini. Sebentar. Jadi Mas Rido mau memberikan ini nggak ya, edukasi ke komunitas di semua bisa cuan.id tentang konsep menabung saham atau konsep menabung reksadana atau ETF. Ini pernah ini nggak ya? Karena ada pertanyaan, apa sih bedanya menabung saham, menabung reksadana, dan menabung ETF gitu nih. Silakan Mas Rido, ada nggak? Oke, baik, Pak. Memang di sini kita di komunitas Semua Bisa Cuan itu mengedukasi masyarakat terkait ya literasi basic terkait untuk kita berinvestasi di jasa keuangan. Tentunya di keuangan kita bukan hanya di saham saja ya, ada di deposito, ada di reksadana, ada di obligasi, kemudian baru di saham, dan yang terbaru adalah ETF. Tapi kami di Semua Bisa Cuan itu memang fokusnya hanya di saham, dan beberapa ya kalau sesuai kebutuhan tadi kita maunya untuk apa. Misalnya kalau kita untuk jangka waktu di bawah 1 tahun, itu juga kemarin sempat sharing-sharing juga sama Ketua ISP Pekanbaru Bang Abdul Rahman Sam. Dia juga bicara tentang kalau memang kita ibaratnya ya punya dana ya untuk digunakan di maksimal 1 tahun aja lah begitu ya, kita boleh investasi di reksadana pasar uang begitu Pak Emon. Jadi di situ ya yieldnya juga cukup lumayan, bisa kita diversifikasikan untuk beli di jenis reksadana pasar uang begitu. Nah kalau memang untuk jangka panjang ya bisa kita investasikan di saham aja begitu Pak Emon, karena lebih fokusnya itu di pasar modal ini di sahamnya. Jadi kami ya mengedukasi dan memberikan terkait wejangan terkait perusahaan mana nih yang memang betul-betul bagus dan growth untuk kedepannya yang layak lah untuk kita investasi atau kita letakkan uang kita itu di perusahaan tersebut begitu Pak Emon. Kalau untuk membagi atau mengenalkan terkait produk-produk literasi keuangan itu kami juga ngasih gitu Pak Emon. Kami berikan informasi terkait ini ada investasi ini aja lah begitu. Kalau sektor real mungkin ya semua orang udah tahu gitu, di properti, di tanah, di perkebunan itu udah tahu semua. Tapi kalau di keuangan kan ada beberapa yang tahu, dan mungkin kebanyakan orang baru tahu tuh hanya di deposito aja, karena deposito ya semua orang pasti tahu begitu kalau di deposito. Tapi kalau di obligasi, reksadana mungkin dan di saham itu banyak yang cenderung belum mengerti begitu Pak. Nah disitulah kami mengedukasinya lebih condong ke saham aja begitu Pak Emon, tetapi tidak luput untuk mengedukasi terkait literasi keuangan lainnya begitu Pak Emon. Oke, menarik ya diskusinya nih teman-teman. Jadi agak melebar sedikit Sari ke reksadana karena pengelolaan keuangan menjadi penting nih. Kita lebih, jadi kalau saya sering menyampaikan ke teman-teman, sering sharing bahwa dalam pola pengelolaan uang tuh kayak segitiga seperti ini. Jadi di bagian atas ini yang sedikit ini yang bagian untuk cari cuan lah, lebih cepat waktunya dan sebagainya, artinya lebih berburu capital gain lah kurang lebih. Tapi kalau di sektor tengah kita
sedikit kan biasanya lebih areanya lebih banyak bertahan, dan porsinya agak lebih gede ya. Jangka waktunya tentu yang middle kayak misalnya untuk kebutuhan produk-produknya reksadana, obligasi ataupun sukuk retail ya. Kemudian yang di bawah nih bagian pertahanan. Jadi bagian pertahanan itu kita juga berinvestasi harus aman kan, kita menolong orang kan kita harus aman dulu gitu. Jadi kita ada bagian yang memang uang kita disiapkan untuk menjaga-jaga buat diri kita terjadi sesuatu ya, dalam jangka yang short term kita siap dengan dana darurat lah istilahnya. Porsinya agak gede tuh biasanya ya ini ya. Jadi membaginya kurang lebih seperti itu. Nah buat teman-teman silakan diversifikasi. Jadi kita tidak, bedanya ya kalau di saham tadi sudah dijelaskan ya oleh Mas Rido ya, kalau reksadana tentunya bicara portofolio ya. Jadi sekumpulan, kalau reksadana saham ya sekumpulan saham ya, tentu dari sisi risiko lebih rendah karena jumlahnya lebih banyak, jadi bisa saling menutupi ya ini. Tapi tergantung supirnya nih. Jadi kayak supir bus, artinya dia kecepatannya seperti apa, melihat situasi seperti apa ya, keahliannya bagaimana, itu tentu menjadi poin-poin penting kita memilih reksadana yang baik ya. Biasanya jadi acuan kalau reksadana saham, indeks sahamnya naik berapa persen, reksadana sahamnya harus kalau bisa di atasnya gitu ya. Kalau supir yang canggih biasanya di atasnya gitu, karena dia cukup, kalaupun turun ya dia turunnya lebih sedikit dibanding IHSG. Itu biasanya teman-teman jadi acuan. Tapi kalau ke saham tadi ya tentu bisa bergabung secara aktif di semua bisa cuan.id ya, komunitas yang memang lebih concern untuk di saham ya ini ya. Monggo saja, apapun produknya buat kita tentu baik asal sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan sampai dibolak-balik ya, kebutuhannya jangka panjang tapi kita taruhnya di jangka pendek maka tidak maksimal. Itu pun untuk jangka pendek kita ditaruh di jangka panjang ya, ini kita akan nggak bijak gitu nih ya, karena tentu jangka panjang biasanya durasi yang panjang ini untuk mengakali resiko potensi yang ada agar lebih kecil, tapi resiko yang besar biasanya kan keuntungannya juga besar. Nah caranya ya durasi investasinya agak dipanjangkan untuk meminimasi resiko. Selain tentunya pengetahuan Bapak Ibu, teman-teman semua harus di-upgrade ya. Salah satunya tentu bergabung dengan teman-teman komunitas yang ada ya, ini agar kita bisa terupdate terus informasinya, skillnya diasah terus ya, kita bisa menghindari risiko dan dapat cuannya ya gitu. Oke, kemudian kita lanjut nih. Ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan ini tadi yang sebelumnya kita sudah bahas ya. Ini ada Bluebird, ada SIP ya, tentunya ini adalah pengguna ya di sektor transportasi. Tadi sudah disinggung sebetulnya oleh Mas Rido terkait dengan bagaimana di bagian konsumen ya. Mungkin sedikit saja Mas Rido untuk yang penegasan lagi ini, karena ada beberapa yang menanyakan tentang ini SIP, terus kemudian juga Bluebird ya. Ini gimana kira-kira Mas Rido? Oke, baik. Oke, kalau Bluebird memang kita tahu dia sektor transportasi, memang ya pasti terdampak. Tapi ya tadi seperti yang saya udah bilang di sebelumnya, bahwasannya ya kenaikan harga BBM tentunya juga bakalan menyesuaikan tarif ongkosnya. Nah, itu yang menjadi poin penting sebenarnya kalau untuk di sektor transportasi. Berani naikkan harga BBM ya juga mau nggak mau ini bakalan naik juga ongkosnya. Memang yang diberatkan siapa ya? Sebagai konsumennya, yang sebagai untuk jasa yang membutuhkannya begitu. Tetapi ya balik lagi ya, namanya perusahaan nggak mau rugi begitu kan Pak Emon. Ya pasti perusahaan maunya untung begitu, karena nggak mungkin kita mau buka perusahaan untuk merugi begitu ya. Menyesuaikan aja lagi begitu. Sama juga seperti SIP tadi ya, memang dia juga sektor energi, kalau nggak salah SIP ini perkapalan ya Pak Emon. Nah SIP ini memang kalau dilihat beberapa waktu yang lalu mengalami penurunan yang cukup signifikan ya Pak Emon, dari 1.700-an ke harga level 1.000-an. Tapi sekarang udah mengalami kenaikan lagi, dan hari ini juga ditutup di level 12.20 atau naik sekitar 8%-an begitu Pak Emon. Jadi kalaupun SIP ini ya tergantung lagi tujuan dari teman-teman tadi. Kalau memang untuk jangka pendek ya manfaatkan peluang baik teknikal ataupun baik
rumor dan kenaikan harga komoditas dari suatu sektor. Nah, itu lagi kita balik ke situ Pak Emon. Kalau untuk saham-saham yang di sektor pertambangan, kita harus mengikuti pergerakan harga acuannya, karena kita jangan sampai ketinggalan, nggak update terkait harga acuannya, sedangkan kita membeli saham yang di sektor tersebut, begitu Pak Emon. Oke, sip. Jadi buat teman-teman itu gambarannya ya untuk yang sektor transportasi ya. Ini ada dari Mas Irwan, terima kasih banyak Pak Emon. Ya, sama-sama ya. Ini Mas Rido, saya cuma fasilitasi aja dari semua cuan bisa cuan.id ya. Kemudian Mbak Dewi Tuti Arsutriana nih, wah tumben nih Pak Emon live malam. Ya lagi lembur gitu. Mas Ari ini ada sambungannya dengan BLT nih. Apakah kebijakan tersebut untuk menuju kendaraan listrik atau hanya menekan inflasi? Nah ini waktunya terbatas sekali, mungkin sedikit aja menanggapi pertanyaan dari Mas Aidil, Mas Rido nih, bagaimana dari efek naiknya harga BBM subsidi dan dialihkan ke BLT kepada masyarakat? Apakah kebijakan tersebut untuk menuju kendaraan listrik atau hanya menekan inflasi? Terima kasih. Gitu. Oke, Ya. baik, Pak Emon. Kebijakan BLT-nya nih, artinya ini bisa menekan inflasi atau tidak gitu, dan kedua tadi apakah ini untuk mendorong menggunakan kendaraan listrik gitu. Silakan Mas Rido. Oke, Pak Emon. Memang ketika berita kenaikan BBM itu dikeluarkan, ada juga kalau nggak salah saya baca berita bahwasannya Presiden memacu produksi kendaraan listrik, targetnya di tahun 2030 itu berapa persen lah begitu. Nah, bisa jadi ya ini salah satu untuk trigger transformasi dari kendaraan yang berbahan bakar fosil untuk menuju ke kendaraan listrik. Ya kita nggak tahu juga ini terkait itu hal pasti atau tidak. Namun ya kita sebagai tentunya pelaku di pasar modal tentunya harus tetap selalu responnya cepat, dan kita harus tetap update terkait berita-berita apa saja yang bakal mempengaruhi pergerakan baik itu makroekonomi, mikro, dan baru ke perusahaannya di sektor apa yang bakalan terdampak. Itu kita harus tetap selalu update begitu Pak Emon. Jadi memang di sini kuncinya ya kita balik lagi sebagai investor atau sebagai trader ya harus siap apapun kebijakan-kebijakan yang bakalan terjadi nantinya ke depannya, itu yang bakalan positif atau negatif ya kita nggak tahu, tapi kita harus siap dan kita harus bisa menyesuaikan hal-hal itu terjadi begitu Pak Emon. Jadi balik lagi itu ke diri kita, harus siap, intinya kita tuh harus siap dan harus merubah kalau memang itu tidak bisa dipakai lagi atau tidak bisa digunakan lagi begitu Pak Emon. Oke, terima kasih Mas Rido atas penjelasannya nih. Ya, terkait BLT tentunya memang artinya menjaga daya beli ya ini ya, sejauh berapa besarnya dampaknya ya tentu kembali berapa sih besaran BLT dan berapa lama ya tentu ini kembali, dan kita juga melihat kenaikan barang ya tentunya tadi kalau sudah disinggung dengan kenaikan barang artinya ada inflasi terjaga di 6,2% tadi ya sampai dengan akhir tahun, ya mudah-mudahan ini angka yang masih dapat menjaga daya beli masyarakat gitu nih ya. Jadi karena kadang-kadang ada yang memang tidak siap dengan kenaikan tersebut ya dan tidak dapat BLT ya tentu berbeda kasusnya. Ya mudah-mudahan kenaikan harga BBM ini menjadi baik-baik saja walaupun memang ada dampak tapi tidak terlalu signifikan ya, karena ini juga menjadi bagian pengingat buat kita bahwa teman-teman kejadian di depan itu kita tidak tahu persis ya, makanya kita harus bersiap diri ketika terjadi seperti ini gitu. Misalnya bisa aja nih ketika ada kenaikan BBM, perusahaan yang kita tempat kita bekerja tiba-tiba kena dampak sehingga harus PHK dan sebagainya ya ini kalau kita sudah siap dengan investasi ketika ada kondisi-kondisi yang tidak tentu terjadi dan kita tidak siap kita ada kejadian seperti itu, kita sudah siap karena kita sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Artinya kita
manusia yang siap krisis nih. Krisis Siap. kapanpun ya kita sudah siap dengan ya minimal mungkin ada dana darurat sekitar 3 Betul, sampai ya. 6 bulan untuk kebutuhan minimal yang kita jaga. Jadi ini adalah habit yang harus kita siap karena era sekarang adalah era VUCA, era volatile, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ini yang kita siap. Tentu dalam sisi keuangan juga kita harus siap dengan apapun yang terjadi. Ya. Oke, mungkin Betul, itu ya. konklusi dari Mas Rido nih. Kira-kira dengan untuk diskusi kita hari ini. Silakan Mas Rido. Baik, memang dari kenaikan harga BBM ini kita tentunya tetap harus siap dan merespon dengan update, baik itu pergerakan dari suatu perusahaan ataupun dari segi sektor Singkat saja Mas Rido. makro. Waktunya Gimana? tinggal beberapa detik lagi. Singkat saja. Oke, memang. Waktunya tinggal beberapa detik lagi, nanti mati. Oke, singkat aja memang ya kita intinya harus tetap bersiap dan apapun yang terjadi itu kita harus tetap siap untuk menghadapinya, Pak Iman. Udah itu aja, Pak Iman. Oke, terima kasih Mas Rido dan teman-teman semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.